Salam online Sikikan, kembali lagi di channel ini Amalm. Kali ini seperti biasa sebelum masuk ke chapter X02, kita bahas interlude-nya dulu, yaitu interlude Raigor. Jadi sebelum mulai seperti biasa jangan lupa like-nya ya guys. Kalau sudah like ayo kita masuk ke story. Interlude Raigor, doa yang tak ternodai. Hujan salju lebat di hutan di luar New Murmansk akhirnya akan segera berakhir, meninggalkan lapisan salju tebal yang menyeimbangkan dedaunan. Seekor anak rusa keluar dari hutan dan jatuh di samping pohon. Menabrak pohon, dan lembaran salju di atasnya berjatuhan, luka berdarah pada rusa itu berceceran di salju. Lalu seorang lelaki tua dengan senapan di punggungnya berjalan keluar dari semak-semak. Sambil menepuk-nepuk salju dari pakaiannya, dia berlutut untuk mengamati rusa kutub yang jatuh. Semak-semak berdesir, dan seorang gadis kecil tertatih-tatih keluar. Dia pasti Rosetta yang dipanggil lelaki tua itu, dan rusa kutub masih berjuang di ambang kematian. Darah mengucur dari luka tembaknya saat ia bernapas dengan cepat. Rosetta memegang pisaunya dan mendekati rusa itu. Tatapan matanya yang berkaca-kaca dan putus asa menyebabkan dia meringis. Tapi dia tahu bahwa kakeknya tidak akan pernah membiarkan dia menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Dia mencoba menahan ujung pisaunya yang gemetar, dan mengarahkannya ke tenggorokan rusa kutub. Tepat sebelum Rosetta akhirnya memutuskan untuk menikam rusa itu, Plaf menghela nafas pelan. Yah, karena namanya susah disebutin jadi saya sebut Plaf aja ya guys. Tak lupa kakeknya mengingatkan untuk berdoa. Rosetta buru-buru meletakkan pisaunya di lantai dan menutup matanya untuk berdoa. Plaf, kakek selalu mengajarkan untuk menghormati alam dan kehidupan, karena bencana besar datang dari kesombongan manusia. Dan saat sudah selesai berdoa, Rosetta mulai menguliti rusa itu. Kemudian Rosetta memberitahu serikat nelayan sedang mencari Plaf. Namun Plaf tekankan Rosetta untuk jangan melakukan kontak dengan orang luar. Namun Rosetta hanya memperhatikan mereka, karena awal mengira mereka pencuri. Lalu Plaf menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, menegaskan kembali untuk jangan kontak dengan orang luar. Rosetta diam-diam mengangguk, dan takut untuk mengatakan hal lain. Plaf tahu bahwa serikat sedang melakukan penyelidikan, jadi dia akan pergi besok, meminta Rosetta untuk jangan kemana-mana, dan dengan melihat tatapan bingung Rosetta, ekspresi Plaf melembut, dan akan membelikan pisau ukir yang Rosetta sangat diinginkannya. Ketika Rosetta masih kecil, Plaf akan membuat ukiran kayu untuk dijual di pasar atau untuk Rosetta sebagai mainan. Gadis kecil itu lambat laun tertarik pada ukiran kayu. Plaf sudah mengetahuinya sejak lama, tapi dia hanya diam saja. Dan sekarang waktunya untuk pulang. Musim dingin datang lebih awal dan juga gelombang. Lalu Plaf menyipitkan mata di kejauhan, dan dia bisa mendengar suara bionik yang parau. Saat Plaf menyelesaikan urusannya dengan kuil nelayan dan memilih pisau ukir di pasar, hari sudah siang. Plaf mendengar obrolan orang pasar, menyadari bahwa gelombang bionik akan datang hari ini. Bertanya dari mana gelombang itu akan datang. Yaitu akan datang dari hutan seperti biasa. Dengan kesepakatan yang masih sama, Plaf dengan cepat membayar penjual pisau, berbalik dan bergegas ke hutan. Plaf bergegas mencari Rosetta saat di rumah, mendorong pintu kecil menuju kabin. Tidak ada tanda-tanda invasi gelombang, tapi Rosetta tidak bisa ditemukan. Plaf sebelumnya telah memerintahkan Rosetta untuk meninggalkan pesan setiap kali dia meninggalkan rumah. Bahkan intuisinya mengatakan bahwa hilangnya Rosetta pasti ada hubungannya dengan gelombang bionik, dan seolah membenarkan pemikiran Plaf. Karakteristik raungan bionik bergema dari luar pintu. Plaf bergegas keluar dengan sigap. Dia mulai menembakkan senjatanya ke bionik, menembak bionik dan jatuh. Namun, gelombang ini lebih dari sekedar bionik, lalu lebih banyak lagi yang mulai mengelilingi Plaf. Namun, peluit pendek terdengar di udara, dan lebih dari selusin tombak jatuh dari langit. Menusuk bionik yang mengelilingi Plaf, pendekatan kuku yang tajam, konstruk berbentuk centaur melompati semak-semak dan berdiri di samping Plaf, dan bertemu dengan Temia. Yah, dia adalah Forest Guard yang kita sudah tahu. Melihat konstruk aneh ini memperkenalkan dirinya sebagai penjaga hutan, Plaf mengerutkan alisnya dan bergeser, diam-diam menghindari kontak mata. Melihat sikap Plaf yang terdiam karena terkejut, Temia melangkah mendekat untuk menghiburnya. Namun,
Sebelum mencapai Plaf, sebuah bionik yang belum sepenuhnya hancur tiba-tiba menyerangnya. Tembakan dari senapan Plaf membuat lubang tepat di dada bionik itu. Dengan pengalaman Plaf, jika ia tidak menghancurkan konektornya, bionik itu akan hidup kembali, dan Tamiya berterima kasih akan wejangan tersebut. Lalu beberapa anggota penjaga hutan lainnya tiba, melapor ke Tamiya, memberitahukan bahwa ada jejak baru menuju kaki gunung, dan sepertinya itu milik seorang gadis, dan ada beberapa jejak bionik di dekatnya. Mendengar penjaga hutan, Plaf segera mengayunkan senapannya ke bahu dan bergegas menuju gunung, dan akhirnya mereka mengikuti Plaf. Rosetta dengan hati-hati bersembunyi di balik pohon tumbang dan mengendus udara, mencium bau cairan vital, dan mereka masih mendaki gunung, dan dia menyesal tidak memperingatkan gadis-gadis itu untuk tidak ke hutan. Namun itu ia lakukan karena janji pada kakeknya. Tapi sekarang hanya ada dua pilihan, maju ke depan bionik untuk menemukan gadis-gadis itu, atau hancurkan semua bionik, sambil mengambil tombak kayu. Siapa sangka guys, ini bocil dari kecil udah jago bertarung. Dengan menusukkan tombaknya ke konektor daya bionik, ia bisa mengalahkannya. Namun, dia sepertinya salah mengira dengan gelombang tersebut. Gerombolan bionik yang hampir tak ada habisnya masih keluar dari hutan bersalju, masih bersikeras untuk menyelamatkan mereka keluar dari hutan. Rosetta menyingkirkan bionik yang menghalanginya dan bergegas keluar hutan. Seperti yang diharapkan, gadis-gadis itu sedang bertanding bola salju di gunung, sama sekali tidak menyadari situasinya. Rosetta berlari mendekat dan berteriak pada gadis-gadis itu dengan cemas. Tanpa peduli dengan perintah Plaf, mengajak mereka keluar dengan menarik salah satu dari mereka. Lalu para gadis itu memperhatikan Rosetta, dan kebingungan dengan apa yang dilakukan Rosetta. Namun Rosetta menariknya dengan paksa karena cemas. Namun dia terdiam saat melihat pemandangan di belakangnya. Hutan itu sunyi, tanpa suara bionik apapun, seolah-olah gelombang itu sendiri tidak pernah terjadi. Lalu salah satu menanyakan Rosetta apakah dia gadis yang dirumorkan tinggal di hutan. Rosetta pun menjawab, tapi masih panik. Lalu gadis itu, dengan gembira, meraih tangan Rosetta untuk menunjukkan kepada teman-temannya. Dan gadis-gadis lain berkumpul di sekitar Rosetta, memandangnya dengan rasa ingin tahu, dan mereka pun berkenalan. Nama yang pertama berkenalan adalah Lisa, dan Lisa pun mengajaknya bermain dengan yang lain. Karena belum pernah berbicara dengan siapapun sebelumnya, Rosetta tidak tahu bagaimana mengatakan tidak. Dalam keadaan kebingungan, ia membiarkan Lisa menyeretnya dan bergabung dengan gadis-gadis lain. Itu adalah dunia yang benar-benar baru bagi Rosetta. Dia tidak pernah berpikir dia akan begitu bahagia hanya dengan berbicara tanpa tujuan dengan gadis-gadis lain atau bermain game konyol. Setelah beberapa saat, Lisa berterima kasih karena telah bermain dengan mereka dan bercerita tentang hutan ini. Dan Lisa mengingatkan Rosetta untuk pulang, karena memang kakek sedang mencarinya. Dan Rosetta terkejut dan melihat Faf di dekatnya memandangi mereka. Rosetta pun minta maaf, namun mengejutkannya, Plaf tidak marah, justru ia bersikap ramah pada gadis-gadis itu sambil melambaikan tangan. Bahkan Plaf mengajari Rosetta untuk membalas lambaian tangan dari mereka. Lalu setelah berpisah Plaf menanyakan Rosetta, apakah ia merasa sepi tinggal di hutan? Mata Rosetta terbuka lebar mendengar pertanyaan Plaf. Tapi dia kemudian dengan cepat menggelengkan kepalanya. Yah, bagi Rosetta tidak, dia masih punya kakek, hewan yang ada di hutan, dan juga roh penjaga. Semuanya akan baik-baik saja, dan Plaf pun tertawa, ada sedikit tanda keteguhan dalam tawanya. Dia memegang tangan Rosetta dan meletakkan pisau ukir di telapak tangannya. Dan karena umur yang sudah tua, Plaf meminta Rosetta untuk mulai membeli perbekalan ke pasar untuk menggantikannya. Lalu bagaimana dengan gelombang? Yah, itu karena roh penjaga telah kembali, gelombang akan segera hilang. Plaf meletakkan dua jari ke bibirnya dan meniup peluit yang panjang dan keras. Rosetta berlari dengan penuh semangat ke sisi gunung, dan menikmati pemandangan laut. Tiba-tiba, seekor narwal mekanis melompat keluar dari laut dengan cipratan air. Gadis-gadis itu menghentikan pertarungan bola salju mereka dan bersorak kagum. Di bawah naungan hutan, Tamiya diam-diam mengawasi gadis-gadis yang sedang bermain. Mengobrol dengan anggota, apakah mereka bisa seperti itu kalau bukan karena penelitian? Tamiya pun menjawab, kita pendosa yang sudah ditakdirkan untuk menjaga hutan. Jadi sekarang bersihkan sisa bionik,
sebelum malam tiba. Sudah bertahun-tahun berlalu setelah gelombang, Plaf tidak lagi melarang Rosetta bertemu orang lain. Seperti saat ini, Rosetta bahkan sesekali ditugasi membeli perbekalan dari pelabuhan. Bentar guys, kok Rosetta yang ini cantik banget ya? Dasar karbit lu bang. Bacot lu Meng. Oke lanjut guys. Lalu seorang gadis dari toko bulu melambai ke arah Rosetta, yang langsung dia kenali di tengah kerumunan orang, sedang menjual kulit rusa pada Lisa. Lalu terdengar suara nelayan yang sedang berkeluh kesah karena tidak bisa berlayar, dan mereka menyalahkan narwal. Yah, kita sudah tahu soal prasangka warga di dermaga ini soal paus bionik narwal pada chapter X00 ya guys. Mereka mengira bahwa narwal telah menghancurkan pelabuhan. Walau memang karena perbuatan narwal tersebut, dia mengusir ikan-ikan juga. Jadi para nelayan pun sulit mencari makan, dan Rosetta jelaskan, dia percaya pada kakek, bahwa narwal adalah roh pelindung tempat ini. Jadi pasti ada alasannya dia seperti itu. Namun sayangnya para nelayan justru menertawainya. Itu karena merekalah yang membuat narwal, dan Rosetta menganggap itu adalah roh penjaga. Yah terus udah dibuat malah mau dihancurin? Cuma gegara alasan begitu, yah mereka egois, ucap Rosetta. Nelayan itu tidak bisa lagi mengendalikan amarahnya dan bergegas menangkap Rosetta. Namun, Rosetta dengan cepat menangkap pergelangan tangan dan memutarnya ke belakang. Rosetta meminta dia untuk minta maaf pada roh penjaga. Namun manajer pelabuhan tidak tahan lagi dan melayangkan pukulan ke arah Rosetta. Tapi pukulannya terhenti di tengah ayunan oleh cengkeraman baja dari tangan yang tua namun kokoh. Yah itu kakeknya. Dan saat melihat Plaf, Rosetta melepaskan nelayan itu. Namun nelayan masih tidak senang dan ingin memenjarakan mereka. Plaf melindungi Rosetta di belakang kerumunan yang gaduh. Dia membanting gagang senapannya ke tanah. Ditambah dengan tatapan tajam Plaf seketika membungkam keributan tersebut, dan Plaf bilang akan memburu narwal, tapi dengan satu permintaan. Tapi nelayan itu malah mengejeknya. Tawa mengejek dari penonton kembali berlanjut, tapi Plaf tampaknya tidak peduli. Dia menerobos kerumunan, sampai di hadapan manajer pelabuhan. Plaf merendahkan suaranya hingga hanya manajer pelabuhan yang bisa mendengar. Dengan kata-katanya, manajer itu menjadi kaku dan memasang ekspresi serius, lalu manajer mengalihkan pandangannya ke Rosetta di belakang Plaf, dan percaya bahwa lelaki tua itu tidak akan pernah berbohong. Dan manajer itu memperingatkan kembali, karena jika rencana Plaf gagal, dia dan Rosetta akan menanggung akibatnya. Plaf melirik manajer pelabuhan, dia meraih tangan Rosetta dan meninggalkan pelabuhan di bawah tatapan orang banyak. Saat jalan pulang, Rosetta bingung, kenapa Plaf ingin membunuh roh penjaga, padahal dia yang mengajarinya tentang roh penjaga itu. Jadi dia tak mengerti, namun Plaf bilang kamu tak perlu mengerti, yang perlu Rosetta tahu itu hanyalah keputusan Plaf, itu saja. Namun Rosetta tidak bisa terima, apakah Plaf berbohong? Namun Plaf bilang itu hanya narwal mekanis, kamu manusia, jadi kamu hanya butuh teman manusia. Jadi Plaf akan berangkat besok pagi, jika ia tidak kembali dalam sebulan, larilah dan pergi sejauh mungkin ke dalam hutan. Bangun keesokan paginya, Plaf menemukan Rosetta telah pergi, dan lebih mengejutkan, Rosetta sedang berenang di sana dengan tombaknya. Yah Rosetta ingin membantu Plaf. Kalau dia ingin membunuh roh penjaga, ia ingin menjadi saksinya. Plaf menatap Rosetta dengan getir, gadis ini tumbuh menjadi keras kepala seperti dia. Dua manusia, satu narwal. Nasib mereka terjalin di lautan biru luas. Hari ke-21 sejak mereka meninggalkan New Murmansk. Cerah dengan sedikit angin sepau-sepau, Rosetta memperhatikan narwal menarik dirinya ke depan dari haluan kapal. Lalu dia segera kembali menulis di buku catatannya. Mereka beruntung, saat roh penjaga mencoba melarikan diri, mereka mendaratkan tombak di punggungnya sehingga dia tidak bisa berenang lebih cepat darinya. Dan Rosetta menghapus kata, roh penjaga, dan menggantinya dengan, mechanical narwal. Karena mesin kapal yang lemah, mereka hanya bisa terseret narwal, karena hal itu mereka tidak tahu berada di mana. Dan kondisi Plaf di sini sedang sakit, jadi Rosetta tidak membangunkannya. Lalu Plaf meminta teropong pada Rosetta untuk melihat kondisi narwal, dan meminta bersiap untuk pertarungan terakhir. Terkejut, Rosetta hendak meminta penjelasan pada Plaf. Namun pemandangan dari jauh malah menjawabnya,
di cakrawala, garis samar daratan mulai terbentuk. Saat mereka mendekati pantai, narwal mulai melambat, tampaknya sudah mendekati teluk, pengejaran panjang akhirnya selesai, tapi bagaimanapun Rosetta tidak menemukan kegembiraan di akhir perjalanan. Karena itu berarti kematian narwal di tangan mereka sendiri. Melihat lampu merah menyala di laut, sebuah tangan tiba-tiba terulur dari laut dan hampir menangkap Rosetta, bersandar di benteng kapal, tembakan tepat dari Plaf berhasil. Corrupted, ada Corrupted di laut, mereka menggunakan arus untuk mengikuti narwal. Rosetta tahu bahwa mereka harus mencegah nelayan melaut, karena mereka akan diserang oleh Corrupted. Dan mungkin ini penyebab kerusakan pada pelabuhan, dan sekarang mereka datang ke sini pasti karena sesuatu. Mungkin. Sebagai hewan bionik, seharusnya ia memiliki sensor yang dapat mendeteksi arus laut. Mungkin ia berpikir bahwa mereka dapat digunakan untuk menjebak para Corrupted di sini. Lalu narwal bersuara, dan Plaf mengerti, ternyata memang narwal yang telah menyelamatkan manusia dari Corrupted, tapi manusia bodoh, mereka jahat terhadap narwal, tapi narwal masih ingin melindungi manusia. Jika itu masalahnya, maka narwal tidak menjadi gila, dia menghancurkan pelabuhan untuk mencegah orang berlayar ke laut. Namun bersalah atau tidak, Plaf tetap akan memburunya, karena ini kesempatan bagus. Namun pergerakan narwal melambat, ia membalik kesakitan, dan memperlihatkan selembar Corrupted yang tergantung di tubuhnya. Lalu jika narwalnya hilang, Corrupted akan mengejar kita selanjutnya. Dan benar jika narwal mati akan menjadi masalah besar bagi manusia. Lalu Plaf menembaki Corrupted yang tergantung di narwal. Sementara Rosetta dengan tajam mencari celah di gerombolan Corrupted, dan Rosetta berteriak kepada narwal, yang tampaknya memahami instruksi Rosetta, dan berenang ke arah timur laut. Beberapa waktu kemudian, mereka berdua dan narwal akhirnya berhasil menerobos teluk yang dipenuhi Corrupted. Setelah menderita luka parah, Plaf berdiri perlahan, dia terhuyung menuju narwal yang terletak di samping perahu, dan mengangkat tombak bertegangan tinggi di tangannya. Narwal merintih dengan dengungan pelan, mata bercahaya itu berbinar. Sebelum dia bisa menurunkan tombaknya, Plaf tiba-tiba terbatuk tanpa sadar dan jatuh ke narwal, dia batuk darah. Rosetta melompat ke narwal dan dengan lembut membawa Plaf kembali ke perahu. Baru saat itulah dia menyadari bahwa bagian tubuh Plaf mulai membusuk, dan Plaf bilang itu adalah punishing. Rosetta telah mendengar tentang punishing virus dari Plaf tidak lama setelah berangkat ke laut. Ini adalah virus mengerikan yang telah melanda dunia pada puncak zaman keemasan. Virus mengerikan ini telah menyebar ke mana-mana kecuali daerah dataran tinggi seperti Arktik, hanya serum khusus yang dapat mengurangi dampak virus. Rosetta mencari suntikan serum pada Plaf dengan panik, tetapi Plaf dengan lembut meraih tangannya dan menggelengkan kepala. Namun Rosetta tetap teguh dan memeriksa kapal. Serum yang tersisa hanya cukup untuk satu orang, untuk melakukan perjalanan kembali. Namun Plaf tahu itu, tapi dia tetap memaksakan, karena baginya ia harus menjalankan tugas. Meski narwal akan membunuhnya, Rosetta masih tak mengerti kenapa Plaf memaksakan hal itu. Namun itu karena kakek telah berdosa, jauh lebih banyak dari penjaga hutan. Jadi tidak perlu merasa menyesal. Dan Plaf menjelaskan, bahwa membunuh narwal adalah satu-satunya cara agar mereka diizinkan untuk masuk ke Aru. Namun bagi Rosetta ia tidak butuh untuk bergabung kalau seperti itu caranya. Namun Plaf juga berpikir seperti itu, tapi ia tak mau melihat Rosetta tinggal seumur hidupnya di dalam hutan, karena pada saat itu, Plaf yakin bahwa Rosetta membutuhkan teman. Rosetta menjadi diam, dia punya teman di pelabuhan, dan dia bisa menjalani kehidupan seperti gadis biasa. Lalu Plaf menyodorkan tombak bertegangan tinggi ke tangan Rosetta. Dia mengarahkannya ke mata narwal dan mengangguk, bunuh narwal selagi punya kesempatan. Bawa kembali inti otak elektroniknya ke manajer pelabuhan, dia pasti akan tahu itu. Rosetta mengambil tombaknya, tanpa sadar dia berjalan ke arah narwal. Menatap matanya, narwal itu tenang seolah telah menerima nasibnya. Mereka berdua saling menatap dalam diam, lalu Plaf berbicara dengan suara hatinya. Setelah kamu membunuhnya, Rosetta, kamu akan bebas. Kamu tidak lagi harus menanggung dosa yang tidak pernah menjadi milikmu ini. Kamu akhirnya akan menjadi gadis normal, dan kamu akan hidup tanpa penyesalan. Tapi Rosetta malah menggelengkan kepalanya. Dia melempar tombak ke laut dan berlutut di samping narwal. Seakan tak bisa menahan air matanya, dia berdoa pada roh pelindung itu. Meminta untuk selamatkan kakeknya,
karena hanya dengan kecepatan narwal, mereka berdua bisa kembali ke New Murmansk dengan serum yang tersisa. Namun Plaf bilang dia hanya mesin yang tidak berperasaan, dan bukti atas dosa mereka pada zaman yang bodoh ini. Namun Rosetta masih percaya bahwa narwal adalah teman kita, dia bukanlah senjata, dia lebih memilih melindungi umat manusia daripada berperang. Lalu mata narwal berkedip. Ia mengeluarkan suara gemuruh, terlihat toling berbelok tajam dan mulai menyeret perahu mereka ke utara. Mindnya terbangun karena Rosetta, dan Rosetta memutuskan untuk memberinya nama, karena tidak bisa kita memanggilnya roh penjaga ataupun narwal. Untuk menjadi sahabat, kita harus mengetahui nama satu sama lain. Benar, dan dia memberi nama Derek. Narwal mengeluarkan serangkaian erangan seolah tidak puas dengan nama konyol yang diambil dan diatur dari Drake Passage, tanpa peduli dengan masa lalu Plaf. Sekarang Rosetta memutuskan untuk mereka kembali bertiga hidup-hidup. Menyadari itu akhirnya Plaf sadar bahwa Rosetta telah menjadi dewasa. Plaf sadar dia hanya terjebak di masa lalunya, dan dengan itu, perjalanan antara mereka berdua dan Derek, sang narwal, dimulai lagi, namun kali ini, bukan menuju akhir yang berbahaya, melainkan menuju harapan terakhir mereka. Meskipun Derek menyeret mereka kembali dengan kecepatan tinggi, masih belum ada tanda-tanda daratan setelah lebih dari 10 hari, Rosetta menghela nafas, dia menutup buku catatannya dan berjalan ke dek untuk memeriksa Plaf. Sekarang, Plaf tidak hanya menunjukkan tanda-tanda serius dari Punishing Virus, tetapi Rosetta juga. Sambil menahan rasa sakit yang luar biasa akibat infeksi Punishing Virus, Rosetta menyuntikkan Plaf dengan serum terakhir. Tapi kalau dilihat dari kondisi Plaf yang terserang demam, sepertinya tidak bagus. Rosetta menggelengkan kepalanya sambil menangis. Plaf hanya bisa menghela nafas, menutup matanya lagi, namun Derek memberitahu sesuatu. Rosetta melihat ke arah Derek, dan garis luar benua tampak di kejauhan. Rosetta kembali ke kabin dengan penuh semangat, tetapi ia menemukan Plaf sudah tidak sadarkan diri. Plaf kemungkinan besar tidak akan pernah bangun lagi jika Rosetta tidak dapat menemukan serum lagi. Narwal besar, yang tidak mampu menghentikan kecepatannya, jatuh ke darat dengan suara gemuruh yang keras, kelebihan beban dan lumpuh sementara. Derek mencoba mendorong perahu lebih dekat ke pantai dengan sisa kekuatannya. Rosetta berterima kasih, meminta Derek untuk istirahat, tapi mereka masih harus melintasi hutan untuk mencapai kota, jadi Plaf akan beristirahat. Karena musim dingin hampir berakhir, dan Plaf berjanji untuk pergi piknik bersamanya, hutan akan menjadi indah di musim semi. Rosetta mengambil tombaknya dan membawa Plaf yang tak sadarkan diri di punggungnya. Setiap langkah menuju hutan diiringi setetes air mata. Saat mencapai hutan bersalju, orkestra pekikan yang paling luar biasa bergerak melintasi arus air. Menderita Punishing Virus saat menggendong Plaf di punggungnya, Rosetta tidak bisa lagi mengumpulkan kekuatan untuk terus maju dan terjatuh dengan satu lutut. Seorang bionik memanfaatkan kesempatan untuk melompat keluar dari kekuatan di sekitarnya untuk memberikan pukulan terakhir kepada Rosetta. Pada saat ini, sesosok tubuh tinggi melompat keluar dari hutan dan menginjak bionik yang melompat menuju Rosetta. Bionik itu berjuang untuk bangkit, tapi tombak menembus sambungan kekuatannya, dan langsung jatuh. Rosetta berterima kasih, dan meminta tolong untuk segera membawa kakeknya ke pelabuhan. Melihat harapan di mata Rosetta, Tamia mendapati dirinya tertarik untuk membantunya, tapi dia membuang muka dengan getir. Ia meminta maaf, karena Forest Guard tidak diizinkan untuk masuk pelabuhan. Mimpi buruk yang tiada henti di masa lalu menggerogoti kutub utara. Itu mengikat dirinya tidak hanya pada Rosetta dan Plaf, tapi juga penjaga hutan, dan semua orang di sini. Rosetta menatap Tamia dengan kecewa, dia mengertakkan giginya, dan menyeret Plaf ke punggungnya lagi. Sorot mata gadis itu membuat hati Tamia menangis lebih dari sebelumnya. Bahkan lebih deras dari hari dia kehilangan segalanya dan menjadi penjaga hutan. Tapi dia tidak bisa mengejar Rosetta, karena dia harus menanggung banyak hal, bukan hanya dosa masa lalu, tapi juga masa depan penjaga hutan. Rosetta kembali ke pelabuhan, orang-orang tampak ngeri saat melihat gadis itu yang terluka dan berdarah. Meminta tolong untuk segera memberi kakeknya serum, lalu Lisa melihatnya. Namun saat Lisa melihat Plaf, ia mengerutkan alisnya dalam diam, dan memeluk Rosetta. Setelah beberapa waktu,
dia akhirnya membuka mulut untuk berbicara. Dan sangat berat hati. Kakeknya sudah tiada. Namun Rosetta menolak melepaskan tubuh Plaf. Selama dia berpegang pada Plaf, dia tidak akan pernah meninggalkannya. Rosetta tak percaya, masih tak bisa menerimanya. Rosetta tersedak, lalu ia menangis, tanpa suara. Lalu manajer pelabuhan menyingkirkan kerumunan saat dia bergegas ke Rosetta. Dia memberi isyarat kepada Lisa untuk minggir dan berbisik kepada Rosetta. Bagaimana dengan narwalnya? Di mana hal yang dijanjikan Plaf? Rosetta menggelengkan kepalanya dan perlahan membaringkan tubuh Plaf. Dengan air mata mengalir di pipinya, dia menyeka wajahnya yang berlumuran darah dan cairan penting dari bionik. Manajer memang tidak berharap dia melakukannya. Menghentikan arus selamanya hanyalah sebuah fantasi, dan pada saat itu, suara permintaan koneksi masuk berbunyi bip dari manajer port. Melaporkan bahwa mereka menemukan narwal tergeletak di pinggir hutan. Manajer pelabuhan menatap Rosetta, tapi segera tersenyum lagi. Ia tetap menanggap Plaf berhasil, dan dengan kondisi itu mereka masih bisa membongkar narwal. Lalu manajer pelabuhan melambai, memberi isyarat kepada beberapa teknisi untuk datang. Para teknisi melangkah maju, mulai bersiap membongkar narwal. Jadi Rosetta akan diizinkan untuk bergabung dengan Aru. Lalu manajer pelabuhan menepuk bahu Rosetta, tapi ia melepaskannya dengan keras. Rosetta mengambil tombaknya lalu berdiri di depan manajer pelabuhan dan yang lain, menghalangi jalan mereka menuju hutan. Rosetta tidak akan membiarkan mereka membongkar narwal. Manajer pelabuhan dan semua orang di pelabuhan mulai protes, tapi tidak ada yang berani melewati tombak Rosetta. Rosetta pun tetap acuh terhadap kecaman warga pelabuhan, karena dia sudah lama mengetahui bahwa mereka pengecut dan bodoh. Orang-orang ini adalah orang-orang yang kakek, Derek, dan penjaga hutan coba lindungi. Derek, apakah kamu mendengarku? Rosetta meneriakkan nama Derek ke langit. Lari! Larilah kemanapun! Selamatkan dirimu! Lari untukku dan kakek! Kemudian tentukan pilihanmu. Apakah kamu masih ingin membantu manusia meskipun mereka berprasangka buruk? Atau jika kamu ingin berperang dengan mereka? Aku akan terima keputusanmu. Mendengar Rosetta, Derek pergi meninggalkan pelabuhan, namun karena terluka parah, Rosetta tidak lagi mampu memberikan dukungan apapun. Dia terjatuh ke tanah, benar-benar tidak sadarkan diri. Rosetta pun pingsan, dan para warga masih kesal dengan itu. Lalu manajer punya ide, dia akan menjadikan Rosetta konstruksi dan bergabung dengan penjaga hutan. Namun Lisa berusaha menghentikan itu tapi tak bisa. Dan para penjaga hutan sedang kekurangan tenaga sekarang. Sudah waktunya mereka mencoba beberapa teknologi baru, menjadikan Rosetta akan menjadi tikus laboratorium yang sempurna. Dan interlude Raigor selesai. Satu lagi kisah pilu di PGR, kisah pilu yang lahir dari prasangka buruk dan dendam, yang akhirnya manusia tak bersalah harus menjadi korban. Ya contohnya Rosetta ini guys. Dan pelajaran yang bisa diambil dari sini cukup dalam ya guys. Yaitu kita tak boleh berprasangka buruk terhadap orang, dan jangan menyimpan dendam, karena itu hanya akan membawa kehancuran. Yah walau memang mengikhlaskan itu bukan hal yang mudah. Cuma hanya itu satu-satunya cara, agar orang yang tak bersalah dan memiliki hati tulus, tidak merasakan penderitaan, yang seharusnya bukan ia terima. Dan karena itulah mengikhlaskan adalah solusi terbaik, agar kisah Rosetta ini tidak terjadi di dunia nyata. Dan saya juga berterima kasih, buat yang sudah mau nonton sampai akhir. Karena dengan para sikikan yang nonton sampai akhir, hasil kerja saya tidak sia-sia. Dan dengan ini saya pamit dan akhiri video ini, sampai bertemu di cerita PGR selanjutnya. Salam online sikikan.